guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau nemenin kalian. Aku mau santuy ya guys, mau cerita-cerita aja. Jadi hari ini aku libur guys kerjanya. Oh ya maaf ya kalau misalnya berisik, soalnya lagi ada yang latihan nyanyi guys buat perpisahan wisuda anak-anak MI. Kayak aku dulu guys waktu pas zamannya MI. Jadi keinget masa-masa ini. Oh ya, ini aku sarapan ya guys, pakai spaghetti. Kalian udah sarapan belum guys? Jangan lupa sarapan ya. Oh ya guys, kalian apa kabar? Semoga selalu baik ya dan selalu happy. Aku senang banget guys hari ini tuh libur karena bebas ya dari segala macam omelan dan teguran dari senior. Ya guys, aku tuh hampir tiap hari ya, nah ya maklum lah ya guys, namanya baru gitu kan, namanya masih training gitu. Aku tuh suka ditegur, kena omel tuh. Kalau lagi rame tuh ya guys, aku tuh puyeng banget gitu kalau kerja di restoran nih. Kalau lagi rame pelanggan tuh benar-benar riwah banget, kayak aduh, pokoknya kalian kalau punya pengalaman kerja di restoran jadi waiters, jadi pelayan, pastinya udah pernah ngerasain kan gitu. Tapi menurutku ini tuh resiko yang lumayan berat ya guys ya, karena kalau kita salah makanan terus nanti kalau tuh pelanggannya jahat gitu, pelanggannya kayak nggak bisa pengertian, pasti dia bakalan nggak mau gitu. Tapi kalau alhamdulillahnya ya, itu kebanyakan kalau aku salah gitu, salah ngasih makanan, itu tuh pelanggannya baik guys, kayak dia tuh tetap nerima, tetap makan gitu. Tapi kadang juga ada yang kayak minta dikembalin lagi, nggak mau gitu. Ya itu tuh aku kemarin tuh sampai aku tuh lihat senior aku, sebenarnya aku tuh nggak enak ya guys ngelakuin kesalahan terus gitu. Tapi ya namanya manusia gitu kan, aku juga sebenarnya kurang cocok sih di pekerjaan ini. Cuma gimana lagi kalau misalnya aku resign, aku berhenti, aku gabut guys di rumah gitu, mau ngapain gitu. Tapi kalau misalnya aku lanjut juga, aku tuh capek sebenarnya. Cuma ya kita harus tetap jalanin gitu. Besok ya mudah-mudahan aku nggak ngelakuin kesalahan lagi guys. Doain aku ya. Aku tuh orangnya pelupa parah ya. Makanya kadang kalau misalnya itu, kadang kayak misalnya nih ada yang mesen nasi gurih atau lontong Medan, itu nggak aku pakein kerupuk gitu. Itu tuh orangnya tuh pelupa ya, aku nggak tahu ya. Kadang aku tuh kayak aduh kok bisa sih lupa gitu. Buat temen deket aku yang tahu aku, pasti udah tahu aku banget tuh, pasti pada tahu kalau aku tuh pelupa guys gitu. Itu guys, aduh riwah banget. Oke, aku makan dulu ya guys, curhatnya nanti lagi. Nih, aku makan pakai spaghetti. Ini tuh creamy banget guys spaghetti. Spagettinya creamy. Ayo Nah, sebenarnya ini spaghetti bohongan guys, kayak cuma 3 ribuan gitu harganya. Tapi ini enak banget loh, kayak beneran. Mau nggak? Oh ya, di sini tuh lagi mendung ya guys. Cuacanya tuh mendung, lagi hujan mulu dari kemarin. Kalau di tempat kalian gimana guys? Hujan mulu apa enggak? Atau terang atau? Tapi emang itu lagi hujan mulu guys. Jadi cuacanya tuh pengen tidur gitu, pengen makan yang enak gitu ya guys. Kalau hujan-hujan gitu, makan mie pakai kuah gitu, mie kuah soto itu enak banget. Sebenarnya aku bersyukur banget bisa kerja di tempat itu kan, karena kan kemarin waktu aku ngisi soal itu, pas mau ngelamar itu ada temenku juga gitu, kenalan gitu, teman baru, ada yang ngelamar kerja di restoran itu, dan yang keterima itu aku guys gitu. Sebenarnya aku pengen banget kalau
temen baru aku itu yang waktu itu ketemu pas ngelamar kerja bareng, ketemu di restorannya, cukup terima, ternyata dia nggak keterima, ternyata aku doang yang keterima. Aku kayak sendirian gitu yang baru masuk gitu waktu itu guys. Itu sebenarnya seniornya baik-baik gitu, baik sih, cuma ya tergantung gimana kitanya gitu. Kalau misalnya mungkin ya kayaknya temen-temen aku nggak betah deh guys kalau kerja kayak aku gini, soalnya emang harus kuat mental gitu. Kalau kena omel, kena teguran itu wajar sih ya, namanya salah gitu. Aku jujur nggak enak gitu, cuma kadang aku tuh kayak mikir lagi kalau aku resign, kalau aku berhenti ya gitu aku gabut di rumah, mau ngapain juga aku kerja karena gabut. Cuma aku nggak tahu guys bertahan sampai kapan, aku nggak tahu. Kita lihat aja nanti endingnya ya. Kayak kemarin aku kesel banget, ada ibu-ibu kan sama anaknya ya, customer tuh. Terus dia bilang gini guys, Mbak di sini masih ada promo yang kentang sama es kopi susu deli nggak? Kan aku kan baru ya, aku nggak tahu dong. Aku jawab enggak aja. Enggak bu, kayaknya enggak deh, tapi nanti coba saya tanya lagi gitu. Terus aku kan tanya ya guys ya ke seniorku gitu, ke sebenarnya bukan senior sih, kayak udah lama, udah 2 tahunan apa berapa tahun gitu. Senior tuh yang udah 10 tahun, udah mau 10 tahun gitu. Nah, aku tanya tuh, Mbak ini masih ada promo apa enggak gitu kan, customer-nya nanya gitu. Dan ternyata tuh masih. Nah terus customer-nya bilang, gimana sih Mbak gitu. Kayak aku tuh dalam hati kayak, lah kan gue baru gitu lah, gue nggak tahu lah gitu. Ya maklumin lah, ya gimana sih Mbak gitu. Gue kesel banget karena guys kalau lo customer yang kayak gitu. Kemarin lagi tuh kan ada bapak-bapak ya guys, itu bapak-bapaknya tuh ada 2 orang. Nah yang satu itu dia bilang lupisnya mau 2 gitu, ada 1 porsi isinya 2. Pas aku bilang 1 porsi Pak, terus dia bilang 2, enggak, maksudnya itu 1 porsi isinya 2 Pak gitu. Aku bilang gitu. Bapaknya tuh, customer-nya tuh kayak so tau guys, kayak bilang 2 gitu. Lah kalau 2 porsi isinya 4 dong, kalau misalnya 1 porsi isinya 2 gitu. Aku jelasin, terus dia baru mudeng di situ. Iya Mbak 1 gitu. Iya Pak 1 porsi, maksud saya isinya 2, bukan kalau 2 porsi itu isinya 4 gitu. Tuh bapaknya tuh mungkin mudengnya ini kali ya guys, apa 2 porsi gitu, isinya 1 gitu. Maksudnya gimana sih kan, harusnya kan 1 porsi itu emang isi 2 gitu. Bapak itu tuh nggak tahu gitu. Aku bilang sebel banget sama customer yang bawel gitu, yang nanya. Kayak gue tuh apa ya, udah gitu diem aja gitu, nggak usah bawel gitu. Nah kalau kemarin ya lagi tuh guys, main tuh bener-bener meledak banget pas siang-siang, rame banget, rame pol tuh restoran. Aku sampai salah-salah mulu, sampai lupa ngasih kerupuk di makanannya gitu. Karena emang kalau rame tuh aku puyeng ya, kayak jadi nggak ini gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu rame. Nah terus kan aku ngasih makanan ke yang mbak yang satu, terus mbak yang satunya lagi bilang, lah punya gua mana Mbak, kayak gitu ya. Terus yang mbak partner kerja aku itu di belakangnya, dia ngasih nih punya mbak yang satunya lagi, ini ya Bu. Nah, terus si mbaknya nih bukan mbak sih, kayak udah ibu-ibu tapi kayak masih mbak, bingung aku tuh jelasinnya. Nah terus si mbak partner kerja aku ini tuh dipuji guys sama si ibu yang ini, bilang makasih ya Mbak cantik gitu, Mbak imut gitu. Kayak aku dalam hati kayak apaan sih nih ibu-ibu gitu.
Terus mentang-mentang makanan lu nggak gua kasih dulu gitu, dia pas udah dikasih sama mbak partner kerjaku, dia muji-muji mbak partner kerjaku. Kataku, emang apa sih gitu, biarin aja sih gitu. Mungkin dia mau manas-manasin aku kali ya guys, si ibu yang belum dikasih makanan ini sama aku, kayak biar mbak-mbak yang satunya, maksudnya aku, biar aku tuh panas gitu, nggak dipuji gitu. Lah emang gue haus pujian bu gitu. Dalam hati kayak sih gitu. Tapi aku pernah tahu guys, dipuji sama customer, bapak-bapak tuh bawa anaknya, bilang mbaknya baik banget ya gitu, kayak langsung butterfly gitu, kayak masya Allah, amin gitu. Tapi pesanan dia tuh ada yang lupa gitu, aku tuh lupa nggak tulis gitu. Padahal nih ya, aku tuh kadang udah ulangin pesanannya, tapi dianya tuh kayak oke-okein aja gitu. Ternyata ada yang ketinggalan gitu. Terus aku paling sebel kayak gitu, kayak customernya juga kadang nggak denger gitu guys. Terus pernah juga tuh guys, lap meja, yang aku kan waitress juga suka lap-lapin meja gitu kan, bersihin makanan yang udah sisa-sisa gitu kan, kayak piringnya gitu, terus mejanya dibersihin. Nah lap meja itu tuh pernah hilang guys, well aku udah taruh di tempat semula, tempat asalnya tuh di tempat cucian gelas gitu loh kan, cuci tangan juga gitu. Nah terus aku taruh di situ, terus bilang, lap mejanya mana Vi gitu, si mbak partner kerjaku. Lah aku nggak tahu gitu, padahal udah aku taruh situ gitu. Nah aku tuh kayak difitnah gitu, sebenarnya aku tuh udah taruh di situ tempatnya loh. Aku aja datang-datang, udah ini lap mejanya kemana, aku lap pakai, akhirnya aku pakai lap yang satunya lagi kan, yang khusus buat bar gitu, buat minuman gitu. Aku kadang bingung banget, gak tahu siapa yang rusuh gitu ya, padahal kan tangan bukan cuma aku gitu, ada orang lain lagi gitu. Masih ke soal plastik, kalau plastiknya berantakan masih yang di itu nah senior lah. Gue itu bukan aku gitu, aku tuh udah, sekarang tuh dia waktu awal-awal emang aku yang berantakin, cuma pas itu sekarang aku beresin lagi gitu. Aku mau jawab, ya kan bukan saya doang bu yang apa, tangannya gitu, ada pasti ada tangan lain lagi yang berantakin gitu, cuma ya udah aku yayain aja, ya maaf ya gitu. Mungkin kalian kalau nggak kuat mentalnya, mungkin bakalan berhenti. Cuma aku karena gabut aja, kalau berhenti aku gabut guys, jadi ya udah aku terusinnya, entah sampai kapan aku bertahan. Kita lihat aja ya, kalau ada pekerjaan yang lebih nggak capek, biasanya semuanya capek ya kalau dipikir-pikir gitu, ya mungkin aku bakalan berhenti gitu, cuma nggak tahu lah gitu. Nantinya jalanin aja. Terus kalau misalnya mau dibilang gimana, setiap orang kan punya kesalahan gitu. Dan yang kerja di situ bukan cuma aku gitu. Itu ada kesalahannya masing-masing. Kita saling ingetin aja guys gitu. Kayak waktu itu pernah ya guys ya, aku kan nganterin lontong Medan telur, tapi telurnya itu nggak ada. Lah itu salah siapa? Salah dapur kan, bukan salahku. Coba aku bilang, ini telurnya kurang gitu, nggak ini itu, makanya aku harus teliti lagi biar nggak bisa ngomong, biar orang dapur nggak disalahin juga gitu. Coba jadi pelayan tuh resikonya besar sih guys, menurutku ya. Nah kalau ya gitu yang aku bilang, kalau salah, kalau nggak teliti gitu, riuh. Ini aku lagi sendirian di rumah karena adik aku lagi sekolah, mama aku lagi nungguin adik aku di sekolahan. Ini spaghettinya enak tau guys. Aku tuh tadi sebenarnya udah makan nasi goreng loh, udah makan risol, ada risol juga tuh. Aku bikin spaghetti.
Pokoknya banyak banget momen kesalahannya. Itulah dunia kerja ya, emang keras guys gitu. Tapi ini menurutku nggak terlalu keras ya. Kalau yang keras mungkin ada yang lebih parah lagi kalau di pabrik gitu, yang omongannya lebih kejam gitu, yang benar-benar keras gitu. Waktu itu soalnya aku tuh denger anak seumuran aku tapi cowok, dia di interview kan sama HRD yang waktu itu interview aku. Nah dia tuh nggak kuat keluar dari pabrik paket gitu kali ya, karena disortir gitu. Padahal belum tahu cara kerjanya gitu, tapi udah di barter gitu guys. Akhirnya dia keluar gitu. Dan itu karena omongannya juga kejam-kejam gitu seniornya gitu, dan membuat dia tuh gak kuat mentalnya mungkin, makanya dia keluar. Tapi aku salut loh sama si bro itu, sama cowok itu, karena dia udah berani ngambil keputusan, terus berani ambil resiko walaupun ujung-ujungnya keluar gitu. Tapi setidaknya dia tuh udah ngerasain dunia kerja yang omongannya tuh wow, yang ngomongnya tuh bikin mental banyak banget guys. Aku segini. Nah itu kan udah pulang, kan udah dulu ya guys videonya, ini masih segini jadi buat adek aku. Bye, sampai jumpa di curhat-curhatan aku selanjutnya. Sehat-sehat kalian.